Oke, cek tes suara. Suaraku bagus ya. Suara meditasinya, musik yang akan kita pakai nanti juga oke. Oke. Sebentar ya. Kebesaran nggak? Oke, segini cukup ya. Oke, selamat malam Kak Wiwik ya. Wiwik, aku nggak tahu manggil Kak atau biasanya aku misahkan antara kakak tuh untuk yang perempuan, abang tuh untuk yang laki-laki. Jadi ya aku panggil nama aja ya. Selamat malam ya Wiwik. Oke deh, soalnya aku nggak tahu. Aku punya teman memang namanya juga Wiwi, tapi Wiwi Wiwi itu ini Wiwi gitu, Wiwi Wiwi gitu. Tapi itu laki-laki gitu. Tapi kan ada juga yang perempuan, jadi aku nggak tahu. Jadi aku panggil nama aja ya. Oke, selamat malam dan selamat datang buat yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Kita akan melanjutkan. Ini merupakan malam ke-17 ya. Sudah ke-17 nggak terasa. Boleh apa aja bang? Aku perempuan. Oke siap ya Kak Wiwik. Oke berarti aku panggilnya Kak Wiwik aja. Ya Waalaikumsalam Kak Yeni Kazi. Selamat bergabung. Kita baru mulai banget ini. Masih belum ada ngomong-ngomong. Masih salam kenal dulu ya mungkin. Aku beberapa yang sudah ikut ini aku coba dulu mau apalin ya. Utamanya Kak Yeni Kazi, terus ada Kak Wiwik, terus kita coba sapa-sapa dulu ya. Ada Kak Tien ya. Itu biasa aku inget banget. Terus sekarang siapa nih? Ada Kak Norawati, terus Bang Nim Putra, oke ya. Dan ada beberapa lagi ya yang hadir nih, Balang Patria, Glenn Morian, Yohadi A3 ya. Selamat datang di live pada malam hari ini. Dan ini merupakan kalau dihitung dari yang awal ya, itu sudah hari ke-17 sekarang. Kalau ikut dari program 21 hari. Jadi secara konsisten tiap malam kita live untuk berbicara di kondisi atau menggunakan fasilitas satsang ini ya. Ya Bang, latihan jadi TikToker. Oke ya. Memang TikToker itu kan apa ya? Salam-salam, sapa kenal gitu ya. Terus kalau dikasih apa? Aku makanya kepikiran tuh kalau dikasih-kasih apa namanya itu ya hadiah gitu ya. Jadi kayak harus ini kak, harus harus joget gitu. Oke lah. Jadi memang Waalaikumsalam juga Bang Apong ya. Aku pakai TikTok ini aja untuk live dan untuk posting. Sama cek-cek DM aja yang manggil. Sisanya aku nggak pernah pakai. Sisanya aku nggak pernah ngeliat-liat konten tuh sangat-sangat jarang. Kecuali memang pas buka dan terakhir mau nutup. Yang muncul aja habis itu ku tutup. Udah gitu aja. Nah, sisanya kan aku gunakan untuk live dan untuk memberikan
materi aja. Nanti aku akan pindah ke YouTube. Nah, tapi nanti aku akan terus juga gali potensi TikTok karena Instagram aku udah ini ya, udah lama, udah nggak di Instagram lagi. Soalnya dulu aku mungkin Instagram tapi karena kejadian apa ya, aku nggak tahu tuh. Pokoknya di Instagram tuh mati Instagram aku, nggak terlalu merespon lah. Ya udah aku coba ganti platform. Sekarang aku fokusnya di TikTok dan YouTube. Nah, YouTube nanti lebih tepatnya mungkin ya, lebih ke sistem membership ataupun yang memang live live YouTube rutin. Jadi nanti di TikTok-nya ada, di YouTube-nya juga ada. Baik teman-teman semua, aku ini ya buka pada malam hari ini. Selamat malam dan selamat bergabung bagi yang telah hadir. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Tidak terasa ini sudah merupakan hari ke-17. Malam ke-17 dari program 21 hari. Kan berarti tinggal 18, 19, 20, 21. Sekarang 17 nih hari ini. 18, 19, 20, 21. Di malam ke-21. Itu tanggal berapa ya? Pokoknya udah mau akhir-akhir tahun kan hari itu. Pokoknya setelah selesai ini diharapkan sudah bisa mempersiapkan diri untuk kedepannya di tahun depan. Bergerak dari kesadaran. Jadi sekarang mungkin stuck kondisinya mencari-cari kebahagiaan, tidak berkembang, masih mungkin ada menyalahkan diri sendiri, masih ada terjebak dengan situasi kondisi yang seakan-akan kok gini ya, kok jahat ya, kok aku masih dalam keadaan susah ya atau sakit dan lain sebagainya. Nanti ketika 2026 itu sudah minimal ya, kita sudah tahu pondasinya, yaitu apa? Pondasi peleburan, terus pembersihan dan penerimaan. Jadi mungkin di tahun 2026 tuh sudah benar-benar bisa menjadi atau mengalami kesadaran. Jadi itu proses ya teman-teman. Kita akan buka bagi yang belum kenal. Namaku Fernando Prilian Adam. Aku merupakan seorang certified hypnotherapist dan practitioner neuro-linguistic programming. Dan juga ada sertifikasi dari master, trainer, dan instruktur Hypnoprana Quantum Healing yang merupakan modalitas dari kesadaran. Maka bisa disimpulkan bahwa aku bisa lah ya ngomong-ngomong tentang ini. Walaupun memang kadang ada beberapa yang kamu ngapain? Terus sampai makanya aku pernah posting sampai aku tulis ya gelar aku dan tempat izin. Aku punya lokasi izin untuk praktek ya. Salah satunya jadi terapis. Itu ada yang nanya. Jadi langsung ku posting aja di TikTok salah satu postingannya. Biar nggak ditanya-tanya lagi tuh. Nah kadang jadi gini. Aku kalau bisa memang secara kesadaran kita jangan sampai ini ya. Jangan sampai terlalu bias. Seakan-akan kalau ngomong kesadaran tuh bebas banget. Enggak, teman-teman. Jadi ngomong kesadaran itu konteksnya memang kesadaran, tapi tetap dilabeli sesuatu. Labeli identitas apa. Nah, identitas aku tuh pertama mulai dari healer, terapis, dan sekarang adalah yang memang bisa lebih fokus ya. Atensinya tuh kepada yang tujuannya satu, untuk bisa menyadari keberlimpahan dalam diri ya setiap orang. Yang kedua, setelah sadar keberlimpahan, maka apa selanjutnya? Cinta. Cinta yang tanpa batas. Nah, terserah setelah cinta ini, pilihannya mau ini, melewati jalan spiritualitas, yang memang pada saat momen-momen tertentu nanti dia bisa mengalami pencerahan atau tidak, itu pilihannya lagi. Yang jelas, keberlimpahan dan cinta itu merupakan kurikulum dari ini, apa yang aku sedang bahas. Dan karena banyak sekali konten di luar sana tentang spiritualitas yang mungkin terlalu banyak biasnya, entah nanti menggunakan cara-cara supranatural atau praktek supernatural, itu sah-sah aja. Bukan berarti aku
ini juga aku kayak menutupi, tapi aku enggak bahas itu. Dan ada salah satu juga yang mungkin nanti ke depannya, setelah orang banyak aware, lebih banyak cenderung ya menerima, itu aku akan bahas namanya channeling, channeler ya. Channeling itu apa? Kalau di barat tuh ini banget ya, sudah biasa. Jadi kesadaran yang lebih tinggi, apapun itu, kita menjadi channelernya, wadah untuk menerima kesadaran dari katanya atau memang kita alami sebagai entitas tertentu yang mana sebenarnya itu adalah kesadaran yang lebih tinggi. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam ya Bang Agung. Assalamualaikum Bang Firna dan semuanya. Waalaikumsalam Bang Agung. Selamat bergabung. Jadi di sini aku kayak memberikan konteks bahwa mungkin ya ada beberapa yang aku dapat ini ya, dapat insight karena Bang atau memang aku dihubungi gitu. Abang nih gini apa namanya? Bisa nggak kayak lebih membuat orang percaya? Sebenarnya percaya tuh bukan urusan aku sebenarnya. Karena yang paling penting tuh soal kepercayaan tuh adalah kesadaranmu sendiri. Mau orang tersebut tuh ngomongnya bagaimana, itu kan ada jarak tuh, ada critical factor atau critical mind yang nanti di situ kesadaranmu yang berhak untuk memutuskan apakah menerima informasi itu atau enggak. Nah, jadi aku tidak berusaha membuat dirimu percaya, aku hanya memberikan ini, apa yang disebut dengan informasi, kesadaran. Nah, upayaku yang bisa aku usahakan adalah aku menyediakan ya diriku, label aku dengan berbagai kriteria dari certification gitu ya. Salah satunya ya CH, CHT, CMHP, CNNLP, CHMPT, dan bahkan dua sertifikat lainnya yang sebenarnya mengacu kepada human design ya ataupun hereditary itu. Tapi aku nggak bahas human design-nya di sini. Aku jarang bahas kan karena buat apa gitu melihat karakter orang lain gitu. Itu nggak penting sebenarnya karena ketika kamu sudah di kesadaran itu semua lenyap. Mau mau ciri-ciri pengenalan, intuisi, yang kamu tipenya intuisi, kamu tipenya kreator, kamu tipenya kritisi, kamu tipenya insting, kamu tipenya modifikasi. Itu semua udah nggak penting ketika kamu sadar, karena kamu bisa memilih itu dari semua itu, bahkan memilih ke semua itu. Tapi yang jadi kendala adalah ketika seseorang tuh belum percaya diri. Nah itu ya, belum percaya diri, belum mengenali diri, sehingga dia butuh bantuan untuk mengenali karakter metanya. Apa sih aku? Aku tuh apa? Yang mediator, yang installer, yang modifikator, yang kreator, yang mana gitu. Nah, sehingga ketika sudah terbiasa mengenal diri, dia akan mulai masuk ke tahap berikutnya, menyadari diri dan lain sebagainya. Tapi bagi kesadaran ini semua nggak penting, langsung aja terjun ke kesadarannya. Nanti itu semua naik, mengenalinya, menyadarinya, mengalami naik dengan otomatis. Nah gitu sih teman-teman. Kalau itu dari aku yang sekarang. Jadi kayak apa ya, langsung diberikan emasnya, langsung gitu. Kalau dulu aku memang kayak pelan-pelan aja. Kamu mulai dari pengenalan diri dulu ya. Itu berapa banyak dan berapa butuh waktu ya dan biaya karena semua itu nanti pengenalan diri, butuh ini, butuh itu, dia keluarin sedikit-sedikit. Kenapa nggak langsung di kesadarannya? Nah, ketika sadar, kamu mau bayar untuk mau bayar ikut kelas atau mau bayar seseorang untuk biar membaca karakter kamu dari human design itu nggak ada masalah. Yang penting sadarnya dulu. Nah, itu adalah pandangan subjektivitasku terhadap kesadaran. Sehingga semua orang yang misalnya hadir pada malam hari ini dan yang mendengar nanti dari rekamannya atau yang mulai aware terhadap kesadaran, itu sudah bisa bebas untuk memilih. Jadi kata kuncinya bebas memilih. Gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan ke materi pada malam hari ini. Sedikit-sedikit teori. Jadi seperti biasa, aku akan bilang bahwa ada 3 segmentasi. Yang pertama bahas-bahas teori, ngomong-ngomong sedikit demi sedikit tentang kesadaran. Yang kedua sesi meditasi dan yang ketiga Q&A tanya jawab karena hanya ada yang butuh sesi meditasinya, hanya ada yang butuh tanya jawabnya, hanya yang ada yang butuh sekedar
bicara teori-teorinya aja. Baik, kita mulai. Oke, berarti selamat datang bagi yang baru bergabung. Izinkan aku untuk memfasilitasi sesi pada malam hari ini. Nah, sesi pada malam hari ini aku dapat inspirasi dari temanku yang juga klien aku. Dia merupakan seorang suami, ya, kurang lebih ya umurannya seaku ya memang. Temanku yang jadi klien aku ini, jadi dia stres banget, berat menghadapi kehidupan. Sampai akhirnya dia bertanya ke aku. Dia sudah berusaha membahagiakan istri dan anaknya, ingin membahagiakan istri, ibunya, dan anaknya. Bapaknya sudah meninggal, terus dia juga sampai pada titik stres, merasa capek, merasa lelah, perannya begitu berat. Saking lelahnya dia berbicara ke aku begini, karena aku sudah dia percayai bahwa bagaimana kalau aku mati saja. Nah, gini, karena dia untungnya punya teman seperti aku, ya, aku nggak bilang begini, oh jangan, enggak. Nah, kesadaran tuh punya caranya sendiri. Jadi gini, ketika dia tanya ke aku bahwa bagaimana kalau aku mati saja, aku jawab apa? Boleh, saat ini kamu harus mati di saat yang tepat. Bunuh dirimu sendiri. Apa yang muncul di benak dia malah? Yang selama ini orang ya, kayak seakan-akan jangan, jangan bunuh diri, oh, dosa, nanti masuk neraka dan lain sebagainya. Justru memunculkan atau intrik sesuatu yang lain dalam dirinya. Jadi seketika aku ngomong terus, aku bilang ke dia, yaudah bagaimana kalau memang saat ini bunuh diri itu memang saat yang tepat, bunuhlah aku bilang. Jadi aku nggak setuju, ya, nggak setuju apa yang dia mati saja gitu. Tapi ya nggak nggak nolak kayak jangan gitu. Tapi aku bilang saat ini saat yang tepat untuk bunuh diri. Nah, tentu aku nggak selesai ngomong di situ. Itu untuk memunculkan kognitifnya bahwa lalu apa nih? Di mana semua orang mungkin kebanyakan bilang ah, jangan, jangan. Akhirnya aku karena sudah tahu bagaimana apa yang akan terjadi, dia justru penasaran, ya kan? Nah, malah penasaran nih. Kamu mau membunuh diri? Aku sekarang tanya balik ke dia. Aku tanya lagi. Ya, bunuh diri yang mana? Oke, diri yang mana? Karena diri itu banyak. Bunuh diri yang mana? Nah, di situ aku masuk sudah. Nah, diri label. Bagaimana kalau saat ini bunuh dirimu sebagai label adalah saat yang tepat sekarang? Malah penasaran, apa maksudnya label? Oke. Bagaimana kalau sekarang kamu sadari, kamu bukan ayah, kamu bukan suami, bukan semua label itu. Tapi kamu adalah kesadaran infinite being yang tanpa batas. Nah, lanjutlah. Lanjut bahwa ketika akhirnya sudah dia terbiasa dengan apa yang aku omongkan, ini dia mulai bisa menerima nih. Oh, bahagia sendiri baru ke orang lain. Kalau ke orang lain kamu berekspektasi, tapi kamu enggak bahagia ke diri sendiri, ya kan? Seperti yang tadi dibilang, dia ingin ibunya bahagia, dia ingin istrinya bahagia, dia ingin anaknya bahagia. Dengan semua pencapaiannya dia, dengan semua harta, dengan semua pekerjaan yang udah dia kumpulkan, dia hanya ingin orang lain bahagia. Lalu dirinya sendiri kemana? Kemana dirinya sendiri itu? Akhirnya dia punya pola keluar. Gak pernah sadar terhadap dirinya sendiri. Makanya bahagia sendiri dulu baru ke orang lain aku bilang. Oh, oke. Jadi kalau kamu ke orang lain, maksudnya orang selain dirimu itu, ya walaupun dia istrimu, anakmu, ibumu, dia orang lain selain dirimu. Bukan berarti orang lain yang gak kamu kenal. Itu juga orang lain. Makanya orang selain dirimu itu orang lain. Makanya fokus dulu bahagiakan diri kamu sendiri.
Sadari itu. Apa yang disebut dengan bahagiakan diri sendiri itu. Nah, jadi kita itu teman-teman semua, kalau nggak sadar selama ini coba cek, apakah kita cenderung untuk membahagiakan orang lain? Apakah kita cenderung untuk mencari kebahagiaan itu sendiri berdasarkan orang lain atau lewat orang lain? Jangan-jangan selama ini kita sudah terjebak dengan pola seperti itu. Makanya aku ingin bahagia ketika sudah menikah, aku pasti bahagia ketika sudah kaya. Itu semua adalah fana karena bahagianya sekarang bukan nanti. Nanti itu hanya mengikuti proyeksi dari apa yang saat ini, sekarang ini kamu sudah sadari. Makanya banyak orang yang akhirnya terjebak pada pola yang berulang-ulang begitu terus. Nah, termasuk ini juga kenapa kamu nggak boleh membahagiakan orang lain sebelum mereka mengizinkan diri mereka untuk berbahagia. Jadi diri mereka sendiri yang harus bahagia, sadar untuk bahagia. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita usahakan, semua pencapaian kita ke orang lain, yang mana kita harus menyadari itu bahwa kita tidak bisa membahagiakan orang lain. Sangat tidak bisa. Karena kita hanya bisa membahagiakan mereka karena kalau mereka udah bahagia. Itu. Jadi kalau sudah sampai di sini, kita akan pasti paham ya bahwa bahagia itu ketika seseorang nggak bahagia, apa yang kita sebenarnya lakukan? Kita bukan membahagiakan, kita mengajak. Nah, kesadaran tuh adalah mengajak. Kita mengajak saja, inviting. Terserah keputusannya bahwa kamu ingin bahagia atau tidak, ya terserah kamu. Karena ini soal mengajak. Kita ajak. Dapat topi aku, terima kasih Kak Yeni. Ya. Jadi, kita tuh ngajak aja. Nggak perlu kita cari-cari bagaimana agar kamu bisa bahagia. Bahkan secara ini ya, secara satu arah lagi. Yang penting dia bahagia. Aku pokoknya dengan pikiran sendiri nih. Belum, waalaikumsalam. Ini belum meditasi, Kak. Ini masih berbicara. Waalaikumsalam, Bang Ibas, semuanya. Waalaikumsalam, selamat datang. Sampai mana tadi? Sampai mengajak. Kita itu yang mengajak. Nah, gitu. Kita tuh hanya mengajak saja. Dengan akhirnya dari kasus teman aku itu, ya, dia mulailah bisa pelan-pelan. Terus gimana caranya? Nah, sekarang gimana caranya? Oke. Aku jelaskan bahwa kita punya instrumen atau fasilitas yang telah diberikan sama semesta, bahkan di saat ini ya sinkronisasi dengan pengetahuan semesta yang saat ini bisa kita alami, kita bisa nikmati, yaitu kesadaran di momen sekarang. Nah, setelah kita sadar, kita bisa memainkan sarana dari semesta ini untuk membuat energi kita, vibrasi kita, dan frekuensi kita seperti kata Nikola Tesla, yang mana kalau ingin mengetahui rahasia semesta, hanya ada 3 hal, yaitu energi, vibrasi, dan frekuensi. Nah, ketika kita sudah terbiasa untuk mengolahnya di mana? Energi, frekuensi, dan vibrasi itu olahnya di mana? Di emosi. Nah, kenapa tadi temanku ingin bunuh diri? Karena dia sudah terjebak pada pendaman emosi. Mengalami nuansa emosi yang sangat berat sehingga dia terjebak juga pada identitas, label. Ayah, sebagai suami, sebagai anak yang ingin membahagiakan ibunya. Jadi, ketika aku bilang, ya udah bunuh diri saja. Yang dibunuh apa? Bunuhlah diri, label semua itu. Kamu bukan semua itu. Kamu bukan ayah, kamu bukan suami, kamu bukan anak. Kamu adalah kesadaran tanpa batas. Di saat itu kamu menyadari, ya kan? Menyadari bahwa kamu bukan emosi. Nah, setelah kamu bukan emosi, bagaimana caranya menangani emosi? Rasakan bahwa, sadari bahwa emosi itu valid. Oke ya? Emosi itu valid ya. Semua emosi itu valid. Jangan ditolak. Ketika emosi ini sudah kita validasi terhadap diri sendiri, akui secara totalitas. Jadi pilihannya, ya, gini. Pilihannya tuh banyak, teman-teman. Ketika kita sudah akui emosi secara totalitas, mau tadi terjebak, tetap terjebak silahkan. Mau santai silahkan. Mau marah silahkan. Mau minum kopi ya silahkan. Jadi pendaman tuh hanya membuat atensi kita turun jadi hanya sempit, turun.
Yang tadi, aku ingin bunuh diri, bunuh diri saja. Sementara kalau kita sadari bahwa ya sudah ada emosi, perasaan, pikiran ingin bunuh diri, maka akan muncul kesadaran yang akan membuat kamu bisa memilih hal yang lain. Itu bersamaan otomatis. Nah, kalau di Islam ya, ketika kamu marah, disuruh apa? Disuruhlah kalau berdiri duduk, masih marah duduk baring, masih baring masih marah wudhu kan. Kalau di NLP, Neuro Linguistic Programming, ini namanya break the pattern. Break pattern, it's pola yang dihasilkan pikiran, maka sadari sebenarnya. Kalau di NLP bukan sadari, tapi break saja, hancurkan polanya. Yang sebenarnya itu ya sadari sebagai kesadaran. Nah, salah satu ya cara untuk break pattern ini yang namanya penghancuran itu apa yang dihancurkan? Label, limitasi, belief system, kepercayaan, keyakinan, pola lama kita, pola yang lama. Nah, makanya dengan satsang seperti ini, live TikTok yang memang gratis ya, apalagi gratis itu, ini merupakan pendekatan non-dualitas, non-duality, yang isinya ngobrol bareng, meditasi, dan juga membersamai, meningkatkan kesadaran vibrasi kita. Apapun nanti yang mungkin disajikan oleh orang lain juga, coba sadari kesamaannya aja. Seperti penerimaan, hening, ya. Seperti yang tadi aku dapatkan inspirasinya dari temanku yang ingin bunuh diri. Kalau kita, Kak Yeni kasih ya, kalau kita sedang menyadari tapi pikiran berisik banget tuh gimana Bang? Ya, ini biasanya gini, ini biasanya pasti karena kita berusaha menyadari. Jawabannya di situ. Jadi, menyadari itu bukan di kita berusahanya, enggak. Menyadari itu cukup membiarkan. Kadang ini yang sulit. Apakah semua emosi harus divalidasi, Bang? Selama dari kesadaran. Kalau misalnya, jadi validasinya tuh harus betul dari kesadaran. Aku jawab dulu pertanyaan kayak ini ya. Kan pikiran berisik tuh, berisik banget kan? Nah, mungkin selama ini menyadarinya itu berusaha menyadari. Itu yang orang tuh banyak kejebak. Seakan-akan aku harus fokus pada pikiranku, terus kayak udah. Nah, itu malah double-double pendamannya. Double-double bebannya karena berusaha menyadari pikiran. Pertama pikirannya udah berisik, yang kedua ditambah usaha untuk menyadari pikiran yang berisik, double. Stres sendiri. Makanya kalau kayak ini coba silakan pakai metode Sedonanya, Sedona method. Ketika pikirannya berisik banget, biarkan dulu apa adanya, lalu katakan, bisakah aku mau menyadari atau gampangnya, bisakah aku melepaskan? Atau kalau misalnya masih sulit melepaskan, bisakah aku membiarkan pikiran berisik ini sekarang? Bisakah? Bisa. Mau nggak? Mau. Kapan? Sekarang. Nah, jadi sudah terbiasa dengan pola kalimat pertanyaan dari kesadaran seperti Sedona. Nanti mau hasilnya membiarkan, nanti sudah terbiasa untuk membiarkan, nanti akan ada muncul sebuah kesadaran baru untuk melepaskan. Bisakah aku melepaskan pikiran yang berisik banget ini? Bisa. Maukah aku nih? Mau? Kapan? Sekarang. Nah, itu mulai tuh polanya bergeser, transisi. Yang tadinya berisik banget bisa jadi turun. Oke, apakah semua emosi harus divalidasi, Bang? Ya, selama emosinya tahu kita validasi dari kesadaran. Contoh, validasi itu kan ada 3 sebelum yang sadar nih. Validasi emosi, misalnya marah, benci, takut, khawatir, pasti tervalidasi. Nah, validasinya itu ada yang dipendam, semakin di-repress, ditekan terus. Misalnya marah nih, tekan-tekan aja terus. Jadi numpuk marahnya. Yang kedua dialihkan, dilarikan. Jadi mungkin jadi shopping kayak jadi marah nih kan. Jadi shopping, ada malah dengerin musik gitu. Gitu-gitu kan. Yang ketiga diekspresikan, marah sampai banting-banting. Wah, gitu, ngamuk. Nah, cara yang divalidasi itu adalah dengan kesadaran. Baik metodenya letting go, sedona, itu validasi dengan kesadaran. Jadi ini semua adalah bentuk validasi emosi. Oh gitu, iya berusaha. Iya, jadi sebenarnya bukan diusahakan, tapi disadari saja. Itulah trikinya. Triki daripada perubahan emosi itu, makanya ketika aku bilang perubahan itu sendiri, perubahan kalau nggak dari kesadaran, ya susah. Karena ketika perubahannya itu hanya cenderung dari pendaman, makanya aku bilang kan waktu yang lalu, manusia pasti berubah, tapi perubahan bagaimana yang ingin dia capai pasti
ada dua sisi, dari kesadarannya atau dari pendamannya. Misalnya contoh ya, tanpa perlu membenarkan ini, bahwa ketika laki-laki misalnya, eh, dia ingin ada perubahan dalam hidupnya. Misalnya dia berpasangan nih, pasangannya bosen, bosen sama pasangannya. Bukan dia dari kesadaran, tapi dari pendaman. Dia inginnya apa? Cari yang baru. Bosen, nggak selesai. Nah, pendaman nggak akan selesai-selesai. Makanya coba sadari aja. Kecuali memang hubungannya sudah retak, hubungannya sudah toksik, dan dia sadari itu, ya silakan berpisah. Tapi kalau misalnya karena bosan, bosan itu nggak ada alasannya. Karena di kesadaran nggak ada bosan. Bagaimana bisa bosan di present moment? Di sekarang ini bagaimana bisa bosan? Nggak mungkin. Bosan tuh hanya ketika pikiran kembali ke masa lalu, mengingat kejadian yang terulang, atau menarik-narik apa yang ingin dia terjadikan, apa yang ingin dia hasilkan dari masa depan. Jadi ketika bosan pasti karena dia berpikir dulu ke masa depan sekarang. Sekarangnya dia pikirkan untuk bagaimana nih, terus ke depan, pikirannya terus ke masa depan, makanya dia bosan sekarangnya. Sadari present moment ya, sadari sekarangnya, nggak mungkin bosan. Makanya dalam kesadaran nggak mungkin bosan. Kalau saya cenderung mengalihkan pikiran yang berisik-berisik itu ke hal-hal yang lebih menghibur atau melakukan pekerjaan. Oke, Bang Agung. Nah, sekarang gini, dengan cara-cara begini, apakah eh, Bang Agung fine, baik-baik aja begitu? Kalau misalnya selama ini baik-baik aja, nggak apa-apa. Tapi kalau aku izin berbicara dari kesadaran, boleh sadar mengalihkan pikiran, tapi sadari juga dengan cara-cara yang menyadarkan dari kesadaran. Jadi nggak masalah, walaupun nanti otomatisnya ingin ditekan, ingin di apa ya, alihkan seperti ini, tapi juga sudah terbiasa dari kesadaran. Kalau sudah terbiasa dari kesadaran, bebas, bebas mau seperti dibiarkan, dialihkan, atau disadari, itu bebas. Karena cenderung mengalihkan pikiran, kalau tidak disadari, maka itu cenderung juga untuk jadi pendaman. Gitu, Bang Agung ya. Ya memang, makanya tadi aku bilang kan, mengalihkan. Shopping, shopping itu kan bikin senang kan? Atau hal-hal yang hibur, bekerja. Nah, cuman itu jadi beban pikiran, pekerjaannya jadi nggak maksimal. Nah, sebenarnya makanya kalau bisa ya sadari. Tapi bebas ketika sudah sadar dan mau menyadari apapun yang tadi diemosikan, nanti mau mengalihkan kepikiran. Jadi apa ya? Enggak terlalu kayak saklek juga. Oh, harus ini, harus begitu. Enggak, di sini enggak berbicara saklek atau ini bebas saja. Tapi aku memberikan informasi dari kesadaran bagaimana caranya. Kalau dalam Islam bisa dibuat zikir, membaca Al-Quran, dan ibadah yang lain. Betul. Itu selama dari kesadaran juga, Bang Agung. Jadi, zikirnya, Al-Quran, dan ibadah, baca Quran ya, tilawatil Quran, terus ibadah-ibadah yang lain itu sebenarnya, kalau di zaman Nabi itu sudah ada pelajaran berkesadaran sebenarnya. Cuman sekarang tuh nggak dipakai aja. Sebenarnya yang kita bahas tuh kalau berbicara dari kesadaran, nyambung kok dengan zikir, dengan baca Quran dan ibadah lain tuh nyambung. Cuman sekarang tuh orang nggak sadar kesadarannya, makanya zikirnya pelarian, baca Quran sama ibadahnya tuh malah jadi rentan untuk dijadikan pendaman. Selalu ada pendaman yang numpuk, sehingga makin hari makin lama dia akan terjebak pada pola tersebut. Kalau sudah terjebak pada pola itu, dan polanya semakin tebal, dia akan sulit mengenali dirinya sendiri. Yang ada dia melekat pada semua diri palsunya yang menderita. Menyadarinya sampai apa? Bagaimana? Jadi sebagai contoh aja dari tadi Kak Yeni bilang bahwa menyadari apa yang tadi di pikirannya. Nah, cukup dibiarkan saja, Kak. Kan pikiran ruwet berisik nih. Coba sekarang pakai sedona. Bisakah cukup di ini aja? Coba bisakah aku mengamati pikiran yang sedang tayang ini? Terus biarkan dia tayang, biarkan aja. Biarkan. Terus pakai timer aja. Timer ya. Klik gitu. Misalnya mau mengizinkan ini waktunya selama 3 menit ya silahkan. Setelah itu selesaikan, selesai lupakan gitu aja sih. Menyadarinya nggak perlu sebenarnya gini Kak. Ini masih pikiran sebenarnya. Menyadari dia akan pertanyaan dari pikiran tuh dia akan nggak ada mentoknya. Dia akan terus menyadarinya bagaimana menyadarinya sampai apa. Sebenarnya tinggal praktek.
Karena kalau masih pakai pikiran, pikiran tuh memang tricky banget. Dia cenderung akan bertanya terus tanpa ujung, tanpa henti. Karena memang agar dia merasa berguna pikiran itu. Ini Kak, apa, King Kong dan Panda nih. Aku apa ya? Ah, ni hao kan ni hao apa? Je, pakai bahasa Mandarin, pakai bahasa Cina. Tapi nanti aku memang usahakan ya bisa bisa ini ya. Nah, kalau ini aku tahu nih ketawa nih, hahaha. Nanti aku udah lama nggak belajar bahasa Cina. Nanti aku belajar lagi untuk bisa baca Hanzi ya. Menyadari maksudnya menerima, mengakui apa yang sedang dialami emosi itu selesai. Begitukah Bang? Kurang lebih begitu. Kalau memang ini nggak dibias-biaskan lagi. Menyadari maksudnya menerima, mengakui apa yang sedang dialami sampai emosi itu selesai. Gitu Kak Bang. Tanpa ada usaha ya. Menerima, mengakui apa yang sedang dialami sampai emosi itu selesai. Di pikiran pasti ada pertanyaan lagi nih, kapan emosinya selesai? Ya kan? Nah, menurutku saranku jangan dipikirkan dulu, cukup amati dan alami dulu, ya. Meditasi paling bagus jam berapa, Kak? Senyamannya. Setiap orang tuh beda-beda. Aku nggak mau memberikan sebuah kayak estimasi di jam-jam berapa, ya. Oh, yang penting tuh gini ya, kamu nyamannya di mana? Di rumah, dimanapun, mau di alam. Terus jam berapa? Jam yang menurutmu berdasarkan kesadaranmu di tengah malam, di pagi hari, itu bebas. Jawabanku bebas. Hmm. Hmm. Baik. Meditasi bisa di sofa, King Kong dan Panda. Bisa di sofa. Bisa di sofa. Aku baca artinya aja lah. Oke ya. Oke. eh, kita mulai sebentar lagi meditasinya. Pertanyaannya kumpulin aja ya. Jadi kita akan meditasi kurang lebih hanya ya 6 menit, 6-7 menit. Dan meditasi pada malam hari menggunakan 625 Hz ya, di frekuensi 625 Hz. Jadi silakan menyiapkan diri untuk bermeditasi. Q&A-nya silakan nanti setelah meditasi. Oke, siap-siap ya. Siapkan tempat duduk yang enak, yang nyaman. Oke, kita mulai.
Oke, sudah boleh kembali kepada kesadaran di sekarang saat ini. Oke, setelah meditasi apa nih yang ingin diekspresikan? Apakah ada yang ingin diekspresikan? Mungkin kalau sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan lain masuk lagi, kemarin kan aku ada bilang ya, eh, soal unsur riba ya. Jadi sebelum kita bahas riba dari konteksnya kesadaran, pertama gini, ini ya pertama ya. Aku mau bilang tadi sebagaimana dulu aku punya pengalaman, terus tadi aku bicara bercerita tentang sebagai terapis, terus ada juga sempat nanti aku jawab ya, biar aku nggak lupa nih apa yang aku ingin omongin. Sempat aku mengalami namanya sindrom hero syndrome. Nah, jadi di sini buat para healer ya, mungkin bisa jadi di sini juga ada healer, terapis. Mulailah mendahulukan kebahagiaan kalian sendiri ya. Sehingga ketika kamu bahagia, orang sekitarmu tuh juga bahagia. Jangan sampai terjebak bahwa kayak, gimana nih? Kok aku kayaknya nggak bisa nyembuhin dia ya? Kok kayaknya aku kurang ya untuk bisa membersamai klienku ya? Atau seseorang yang ingin aku bantu ya? Nanti bebannya masuk ke kamu sendiri ya. Kamu jadi harus membuat dia merasa lebih baik, menyalahkan diri sendiri nanti kamu apakah aku ada yang kurang atau enggak. Nah, disinilah kita coba belajar sebagai kesadaran bahwa ya sudah biarkan apa adanya. Oke? Jadi kamu punya waktu untuk fokus pada kedalaman batinmu sendiri. Yang perlu kamu jaga itu hanyalah komitmen. Pada hari ini, sekarang, komitmen kesadaran ini, ya dari waktu ke waktu, mulai dari sekarang dan seterusnya, itu tentang kesadaran untuk mewujudkan, memanifestasikan kehendak, yaitu kehendak ini dengan cara perayaan. Perayaan memang betul-betul perayaan kita hidup ini. Nah, sehingga ya, aku bicara begini sebelum kita masuk ke topik yang itu tadi, yang nggak enaknya tentang ribanya. Eh, Perayaan dari energi yang kosong tadi ke realitas itu benar-benar butuh kesadaran dan pembersamaan, membersamai kesadaran dan pikiran, bukan hanya pikiran doang, ego, label, identitas itu, tapi dari kesadaran. Karena pikiran punya segala atributnya. Atributnya itu label, ego. Nah, ketakutan, kekhawatiran itu semua labelnya. Nah, aku kan bicara apakah ada hubungannya dengan sistem? Iya, pemerintahan iya. Nah, lihat pemerintah. Apakah mereka bergerak dari ketakutan, kekhawatiran? Nah, menyadari itu enggak? Gitu. Bergerak dari kesadaran atau enggak? Kesadaran untuk membersamai warganya apa enggak? Gitu ya. Atau jangan-jangan mereka itu masih jauh dari kesadaran. Jangankan ya, kesadaran yang takutnya itu untuk warga, untuk rakyatnya. Boleh ada ketakutan, tapi ketakutan untuk tidak bertanggung jawab pada rakyatnya. Itu boleh. Atau jangan-jangan takutnya begini. Takutnya tuh bukan karena rakyatnya, tapi takut karena kehilangan jabatan, kehilangan status, kehilangan harta, dan tidak mendapatkan apa-apa. Makanya dari dulu hingga sekarang itu polanya sama, yaitu hierarki yang tanpa penyadaran. Sistemnya sulit untuk diubah karena kesadarannya itu stuck, terjebak, kaku. Nah, contoh kasta ya. Kasta itu bukan karena kastanya dibuat sistem sama Hindu, itu merupakan sebuah cerita sejarah yang cukup panjang. Jadi kalau kita lihat kasta itu dari eksistensi kesadaran, itu namanya spektrum. Ada bawah ke atas. Nah, ini soal eksistensi teman-teman. Makanya ketika kita sadar ada eksistensi yang bisa kita sadari, ada perbudakan makanya di sistem paling bawah ya. Memang secara resmi dari abad ke-19 dunia kita sudah bebas daripada perbudakan, tapi apakah secara emosi kita terbebas dari itu? Enggak. Jadi tetap aja eksistensi kalau ada atas maka ada bawah. Nah,
lihat dari kesadarannya. Kalau misalnya tidak ada kesadaran di situ, ya, maka yang terjadi hanya akan ada pola walaupun namanya diubah, tapi misalnya perbudakan modern tetap ada, ya kan? Aku beberapa kali ya eh, kehilangan pekerjaan itu karena misalnya salah satu contohnya atasanku bilang kalau kamu nggak bisa bergaul di sini sambil minum-minum, ya kamu nggak bisa. Ya selesai. Aku selesai udah karena aku nggak mau minum. Bukan karena alasan tertentu karena agama, bukan ya karena aku memang nggak pengen minum. Tahu ya minum di sini minum minuman alkohol keras. Jadi dan di area aku kan ada beberapa jenis teman yang mana teman aku tuh ada yang memang baik, makanya maksudnya ada yang sadar, ada yang kayak mempengaruhi juga. Wah, kamu bodoh, emang tolol kamu ya. Masa karena gitu doang kamu keluar dan lain sebagainya. Ya iya, karena memang tidak sesuai kesadaranku. Kesadaranku akan memindahkanku pada frekuensi yang lain. Nah, begitu. Nah, kalau kesadaran ini benar-benar diterapkan, ya, hierarki itu ada, tapi nggak ada yang benar-benar merasa melekat pada status itu. Makanya kita sebel banget kan sama orang yang sombong. Misalnya orang kaya atau pejabat yang sombong. Ya karena apa? Dia terjebak pada ketidaksadaran. Ya, makanya semua dakwah dari agama, semua itu sama di hadapan Tuhan. Semua setara. Nah, itulah kesadaran sebenarnya. Oke ya, coba eh, aku lihat dulu nih sebelum kita lanjut. Kalau Kak, kalau kosong aja, hening ketika meditasi itu bagus nggak? Hanya sadar napas, bagus. Sudah bagus. Biarkan saja, amati itu udah bagus. Karena yang jadi masalah ketika pikirannya banyak lalu lalang yang tayangan yang bahkan ketakutan, kekhawatiran, bahkan muncul image, gambar tayangan tentang apa yang ditakutkan. Karena itu tentang diri sendiri. Makanya aku udah nggak relate ketika kalau ada keheningan gitu ya. Kamu bisa gila ketika berada di tempat sunyi senyap. Jangan kan di tempat sunyi senyap, di kuburan mana aku bisa gitu. Karena di situ hanya ada diriku sendiri, nggak ada yang lain. Hanya ada diriku sendiri. Ketika diriku sendiri menampilkan sebuah objek tertentu, yaitu hasil daripada pikiranku, entah apa yang disebut dengan setan, entah apa yang disebut dengan makhluk-makhluk astral, jin, itu semua hanya pikiranku. Makanya ketika aku berada di tempat yang sepi, selama nggak ada hewan-hewan tertentu ya, hewan-hewan seperti ular, ya itu waspada, itu pencari penyakit. Tapi kalau misalnya dihadapkan pada sebuah ruang hening, itu hening, benar-benar hening. Karena hanya ada dirimu. Yang bisa membuatmu gila ya dirimu sendiri atau pikiranmu sendiri. Diri palsu. Oke. Aku bisa self-love setelah tersadarkan. Seperti uh, paling uh, pulang masuk ke dalam jiwa. Tapi setelah pulang sadar ternyata aku sakit. PLNG-nya apa? Paling pulang benar yang abang bilang sadar utamakan kebahagiaan diri sendiri. Ya, tapi ternyata sadar ternyata aku sakit. Nah, sadari sakitnya. Kayak ini ya, sadari sakitnya. Jadi terima dulu rasa sakitnya. Memang ini agak sulit ketika jadi gini, kalau kita pakai ini, pakai cerita Lester yang kemarin penemu hedonic method, dan ditambah digabungkan dengan filosofi Abraham Maslow. Kalau misalnya sekarang sedang sakit ya, sakit secara fisik, sakitnya fisik banget, nggak perlu mikirin yang lain, sadari saja sakit fisik yang sekarang sedang diderita itu, cukup di situ aja. Nah ini percaya nggak percaya, kalau misalnya kita sadar, dia akan membaik karena fokusnya tuh lebih sempit atensinya ke rasa sakit itu. Selama ketika sudah totalitas merasakan sakit itu, terus dilepaskan atau disadari. Nah ini yang nggak kebanyakan, ini yang kebanyakan orang tuh nggak sadar atau terlalu mengandalkan pikirannya. Karena pikirannya tuh udah pasti jalan. Pikirannya tuh udah membuat dirinya takut duluan, nggak sembuh, mikirin masa depan. Itu semua yang membuat dirinya sangat sulit untuk sembuh. Sangat sulit karena pikirannya terus itu pikiran tuh otomatis sampai begitu terus muter aja. Makanya sekarang disadari kalau misalnya sekarang memang kondisinya sakit, misalnya benar-benar sakit gitu. Jadi atensinya ke rasa sakit itu aja untuk dilepaskan, untuk disadari pelepasan semua penyakit itu.
Dan biasanya itu lebih cepat. Ya, tapi aku nggak janji, silahkan alami sendiri. Jadi di kesadaran itu aku nggak ngeklaim bahwa pasti sembuh, ya. Cuman gini, silahkan terima, ya, apapun yang terjadi itu dulu. Sehingga kalau misalnya kalau aku yang mengalami secara pribadi, sakitku tetap ada, tapi rasa sakitnya itu berkurang dan bahkan hilang. Tapi sakitnya tuh ada. Nah, nanti pelan-pelan sakitnya juga sembuh. Tapi sekarang udah bagus Bang, cuman terkadang sedih tapi berusaha nggak menyalahkan keluar diri. Iya, bagus. Betul ya Kak ini. Sekarang udah bagus ya. Berarti ya alhamdulillah. Saya video kakak meditasi pakai gerakan tangan 7 cakra walaupun belum tahu tujuannya. Oke. Sebenarnya itu gampangnya gini Kak Shiva ya. Aku di sini jelasin singkat aja. Intinya ketika tadi sudah mempraktekkan 7 cakra itu, ya ada 3 kondisi. Ya, pertama penyelarasan prana, titik-titik cakra dari bawah, dari dasar sampai ke mahkota. Nah, satu kondisi pertama. Nah, yang kedua itu kondisi kundalini, tapi ini nggak wajib. Yang dua ini nggak wajib sih, nggak bisa, maksudnya kayak seakan-akan pasti. Itu semua tergantung kesadarannya kembali. Tapi biasanya yang utama tuh yang ini, dapat yang penyelarasan dari prana. Itu otomatis tubuh membaik, tubuh meningkat, tubuh menyelaraskan dengan kesadaran yang lebih tinggi lagi, lebih mudah. Nah, biasanya itu juga terjadi otomatis ya kundalininya. Yang ketiga pencerahannya, tapi ini nggak wajib sih, karena ini nanti kalau aku jelaskan ini tadi ya nanti pikiran tuh sabotase. Oh, nanti bisa pencerahan ya, oh nanti bisa kundalini ya. Sadari aja yang pertama, kedua, ketiga sadari. Nah, sebenarnya singkatnya gitu aja sih Kak. Kalau nggak dilakukan juga nggak apa-apa, karena itu lebih cenderung fokus pada pemasukan energi lewat titik-titik 7 cakra. Oke ya. Oke, tadi kita belum selesai yang masalah riba itu. Yang riba tuh apa sih? Akan berdampak apa sih efeknya ke kita, ke yang tanpa sadar bahkan. Nah, pertama sebelum aku bahas ya, di sini di kesadaran kita saat ini aku bahas ribanya dari pola emosi yang sama, yaitu rasa kekurangan. Aku nggak bicara tentang agama dan nggak berbicara tentang ekonomi, oke ya? Karena pasti ini berbeda. Aku hanya bicara dari kesadarannya. Riba dan apa hubungannya dengan penyakit ya? Jauh banget antara riba dengan penyakit karena di kesadaran semuanya entanglement, semuanya satu kesatuan. Kalau bagi pikiran ini sebuah hal yang tidak berhubungan, ya seakan-akan jauh, tapi apa hubungannya kita akan coba bahas di kesadaran ini. Jadi riba ini adalah bagian dari yang membuat ketimpangan sosial. Orang kaya cenderung dapat bunga, sementara yang miskin terjerat utang. Oke? Kita udah bisa lihat ini secara berabad-abad. Ini udah terjadi. Nah, setelah itu, apa yang bisa kita sadari dari nuansa kesadarannya? Ini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mempengaruhi pikiran dan perasaan dan energi banyak orang. Oke ya? Semakin orang terbiasa pada pola ini, apa yang dimunculkan dari pola ini? Adalah pola ketakutan yang terus menumpuk. Apa itu beban, rasa khawatir. Nah, kan kita ngomongin keberlimpahan nih. Kesadaran pasti cenderung identik keberlimpahan, ya, abundance gitu, wealth, apalagi lepas dari scarcity gitu. Scarcity itu kekurangan, lack. Nah, tapi dengan adanya beban yang terus menumpuk, ya, sistem yang dibuat untuk terus menjerat utang. Utang itu bikin apa? Bikin khawatir, bikin ketakutan, bikin terus menyabotase hidupnya dengan penuh rasa kekurangan. Artinya ini udah bertolak belakang dengan manifestasi yang katanya berlimpah, keberlimpahan. Ini menjadi namanya mental deteriorisasi atau mental degenerasi. Mentalnya turun. Nah, dampak selanjutnya dari ini apa? Emosi yang terus bertumpuk, dia terus menggumpal, lama-kelamaan, itu akan diturunkan lewat DNA, ya, warisan.
Yang semakin rentan, akhirnya tubuh seseorang, itu tubuh yang diturunkan itu mudah sakit. Ya. Semakin tidak mengenal keutuhan, kesejatian diri. Itu dampak kekurangan, rasa kekurangan itu sangat besar, teman-teman, sebenarnya. Jadi dua hal yang dalam hidup ini itu, kalau kita ngomong kesadaran, kesadaran dan segala sesuatu dari cerminannya atau bentuk formnya. Formnya ini kita malah cenderung terjebak di sini, ego, identitas. Nah, identitasnya ini apa yang kita lakukan selama hidup ini? Penuh kekurangan kah? Ya iya, berarti dapatlah kita rasa kekurangan atau realitas yang penuh dengan penderitaan. Dampak ini, teman-teman, tanpa disadari ya, akhirnya terus-menerus membesar, mempengaruhi semua aspek. Bukan mempengaruhi lagi ya, menyerang menyerang semua aspek ya, kesehatan, keberlimpahan itu sendiri ya, keterhubungan tuh banyak, realitas, semesta, keterhubungan dengan pasangan, relation, bersosialisasi. Oke, mungkin banyak sekali orang sekarang tuh kayak makin lama enek sosial. Ada yang kalau di Jepang disebut dengan nama hikikomori. Dia hanya tinggal dalam dunianya sendiri gitu. Dia nggak, ada yang memang udah nggak percaya lagi pernikahan. Nah itu, karena keterhubungannya sudah terpisah. Dan juga menyerang spiritualitas. Jadi dari kesadaran tuh, kalau berbicara tentang riba, ya itu sangat panjang dan memang fatal sebenarnya. Itu kalau dari kesadaran, aku nggak mau menyerang, misalnya kalau kata ekonomi ya silahkan, ekonomi silahkan. Aku nggak ke situ. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan program seperti ini ya, itu membantu mengingatkan kita kembali bahwa kesejatian diri ya udah ada dalam batin. Yang kalau terus misalnya dari aku ngomong tadi, kok narasinya kayaknya berat ya, ngomongin soal kekurangan yang memang terjadi pada realitas kehidupannya kita. Sekarang kita ganti tampilannya yuk di pikiran. Oh tadi, ini kondisi yang dialami. Ada sebuah negara namanya United Emirates Arab. Ya, sekarang bayangin di pikiran kita, oh, nah kenapa? Karena di sana itu bebas pajak penghasilan, otomatis juga nggak ada riba ya. Terus uangnya digunakan sebagai fasilitas umum untuk pendidikan, untuk kesehatan, akhirnya daya beli dan kualitas hidup orang-orang di sana meningkat. Wah, malah makin stres aku karena kita bukan di UAE tadi. Mereka enak banget tanpa pajak penghasilan, tanpa riba, enak banget. Jadi ya sekarang balik lagi hanya ke kondisi kita sekarang. Nggak ada benar dan salah. Hanya kita lihat dari sisi spiritual. Kalau semua informasi itu malah membuat kamu jadi lebih stres, karena stresnya masih dalam bentuk energi. Energi yang terlalu lama terpendam dan belum kita meditasikan. Maka kalau kita meditasi, kalau belum kita kosongkan ya, maka kalau kita melakukan praktek, kekosongan, meditasi, ya, terutama juga mungkin masih ada yang bingung ya, meditasi itu bagaimana? Karena masih menggunakan definisi meditasi di kepalanya. Ya hilangkan saja meditasi itu dalam kepala, semua labelnya, semua definisinya, nggak perlu dipikirin karena sejatinya meditasi itu non-doing, tanpa ada perlakuan, tanpa ada aktivitas, yaitu being. Being kita sendiri. Being itu merupakan ya kehadiran kita yang eksis ini, sadar, utuh. Itulah sudah berlimpah, sudah hadir, sudah selesai, sudah eksis gitu. Ya sudah sadar, kesadaran, hanya ada kesadaran. Nah, dengan kesadaran ini, maka inilah yang kita gunakan sebagai fasilitas. Ya, ya riba itu adalah menginginkan hasil sesuai atau lebih dari usaha itu ya, makanya. Jadi, gunakan kesadaran ini sebagai fasilitas untuk mengekspresikan. Ya, kalau misalnya jadi sekarang yang bisa kita sadari apa? Untuk mengekspresikan emosi. Nah, emosi apa? Mungkin tadi kesel banget, jengkel banget sama riba. Wah, kesel jengkel kenapa di sini ada riba gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, emosi ini ketika kita punya kesal sama keadaan, benci sama pemerintah, karena kita nggak pernah bisa mengendalikan hasil akhir. Kita nggak perlu mengendalikan. Yang hanya kita bisa sadari adalah saat ini. Gitu ya. Sehingga
Kalau masih merasa sulit, merasa khawatir, benci sama keadaan yang kok kayaknya nggak berubah-ubah, sama aja terus, itu sebenarnya bahwa kamu saat ini sedang berfungsi dari label, dari semua cetakan ego. Sehingga ketika sebenarnya muncul momen ketika kamu benci, ketika kamu marah, ketika kamu kesel, itulah yang tepat saatnya untuk menyadari, untuk penyadaran atau pelepasan emosi. Oke, sudah jam 10 lewat. Apakah ada pertanyaan? Ya, sebagai salah satu contohnya kan ada contoh keberlimpahan itu yang bisa kita sebenarnya kita berlimpah juga. Makanya tadi aku bilang kondisi tidak ada salah dan benar. Tapi UM menindas Sudan ya udah itu masalah mereka gitu. Cuman kalau misalnya kesadaran versi kita itu kan kesadaran versi mereka gitu. Maka kalau bisa dibilang belum berlimpah yang sesungguhnya, maka memang namanya berlimpah itu pasti otomatis bukan sebuah ini ya, bukan sebuah pergerakan, tapi memang sebuah batin, sebuah hal yang dari dalam. Sebenarnya kita semua udah berlimpah dan gerakan dari keberlimpahan kita itu menghasilkan apa? Udah gitu aja. Ketika kita menjudge lagi, kita akan menerima lagi efek dari konsekuensi. Ya udah. Sekarang apa yang sudah kita rasakan selama ini sudah terjadi ya sudah karena kita itu tidak lepas daripada ego. Kita tidak lepas daripada apa yang terjadi pada masa lalu. Oke ya, itu egonya. Seperti kekurangan kita ketika melihat bule ya banyak masyarakat Indonesia yang kalau melihat bule itu seakan-akan lebih daripada masyarakat kita. Jadi dibaik-baikin bulenya tapi sementara di apa masyarakat kita sendiri enggak. Terus juga ada pengaruh dari penjajahan ya itu merupakan sebuah informasi yang diturunkan lewat genetik kan. Jadi kekurangan itu semua berdampak. Makanya ketika mungkin ya pemerintah gitu ya ketakutan itu karena masih menyimpan semua informasi yang tidak disadari. Makanya mereka akan cenderung bergerak pada pencarian rasa aman, keterpisahan, pengendalian. Udah di situ. Makanya cukup kita sadari aja. Tidak menerima kondisi saat ini juga disebut riba. Yes, terima kasih Kak Ki Kak atau Bang sih ini ya. Kinandam aku sebut aja namanya ya. Oke, terima kasih buat yang hadir pada malam hari ini. Sebagai penutup, ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, aku akhiri. Gimana menghilangkan ego dengan kesadaran? Sebenarnya ketika kamu sadar tentang ego itu, kamu bukan label, kamu bukan ego, kamu bukan nama, kamu bukan status, kamu bukan identitas, apapun semua yang kamu sebutkan itu, atau kamu bukan semua yang kamu pikirkan itu, gitu ya. Jadi terserah siapapun nama kamu dipanggil, kamu sadar bahwa kamu bukan semua itu. Itu sudah termasuk bagian dari kesadaran. Nah, sadar terhadap ego dan label itu. Jadi otomatis semakin lama kamu akan semakin sadar apa yang terjadi pada pikiranmu, perasaanmu. Semua dendam, semua trauma, semua pendaman itu kamu bisa olah. Karena yang terjadi masalah bagi banyak orang, kenapa dia egonya tinggi kata? Karena dia melekat dengan ego tersebut. Beda jeda dengan kesadaran apa bang? Sebutannya aja. Karena dalam kesadaran itu ada jeda dan dalam jeda itu adalah kesadaran. Jeda adalah estimasi dari pikiran untuk bisa memaknai sebuah kesadaran. Makanya ada jeda. Karena pikiran itu tanpa jeda. Makanya kita sadari jedanya. Ada jeda. Selesai. Pikiran nggak ada jeda. Kalau pikiran tuh terus, dia akan terus. Makanya ketika tidur pun masih dalam bentuk mimpi dia ngalirnya kan. Itu nggak ada jedanya. Ketika ada jeda, kita sadari. Momen sadar. Momen apa bisa tahu kalau itu jeda? Sadar. Nah, sadar itu nanti masuk terus apa ke benar-benar ke latar belakang sampai momen dimana hanya kamu yang bisa ngalami sendiri sebagai jeda, tahu sebagai kayak sebuah titik, apapun itu bentuknya, aku nggak bisa jelaskan pakai kata-kata. Yang jelas, ini ya, makin bias, makin ini ya, makin absurd ya. Karena memang ya itu jeda tuh absurd, absurd banget. Kesadaran tuh absurd. Aku nggak bisa bilang pakai kata-kata, cukup alami sendiri. Absurd banget ya bang. Oke, sebagai penutup ya, wajar kalau misalnya tadi banyak yang bilang bahwa pikiran kemana-mana, pikiran selalu ribut.
Nah, itu adalah fungsi dari pikiran. Pikiran selalu dalam mode survive karena dia adalah bertahan hidup. Tanpa pikiran, kita nggak mungkin bisa sampai di titik ini, teman-teman. Kita nggak mungkin bisa hadir sebagai keturunan dari orang-orang terdahulu. Tanpa pikiran, kita nggak mungkin bisa menerima semua manfaat, fasilitas, dan teknologi ini. Jadi, sadari pikirannya, bukan memusuhi pikiran. Bukan terjebak pada pikiran, bukan melekat pada pikiran. Yang terjadi adalah orang melekat pada semua itu, status, kekayaan, nama, identitas. Diskriminasi terjadi, rasis terjadi. Oleh karena itu, sadari semua itu, eh, ketika pikirannya semakin ruwet, ketika terus semakin menyadari, maka pikiran akan semakin berkurang, dan segala tayangannya akan membuat kamu kembali kepada kesadaran. Cara membiarkan pikiran tanpa mengikuti gimana bang? Tinggal disadari dan tinggal dibiarkan. Karena ini seperti bertanya gini, caranya bernapas tuh gimana? Tinggal nafas. Bener. Jadi bukan bermaksud aku ini ya, kayak kayak seakan-akan, ini pertanyaan bagus. Jadi cara membiarkan mengikuti tanpa mengikuti itu benar cukup amati saja. Sama seperti bernapas. Kalau misalnya kamu sekarang diingatkan tentang napas, napasmu jadi manual. Nah, tapi di pikiran juga, saat kamu membiarkan pikiran apa adanya, dengan niat ya, niat dari kesadaran, memunculkan sadar itu adalah niat dulu. Mungkin gini ya, mungkin Kinandam masih masih belum kayak, memang nggak wajar. Jadi masih belum tahu, sadar tuh gimana sih? Sadar tuh yang di sini sekarang, yang saat ini, yang nih gitu. Cuman memang karena masih ketutupan sama label-label si pikiran itu ya. Jadi memang masih sulit. Jadi gampangnya adalah lebih banyak niat dulu. Gabungkan 3 cara. Meditasi, ya, bertanya dengan kesadaran, ya. Satu lagi tuh, kalau cara aku grounding, tapi ada cara yang lebih mudah lagi. Pertama meditasi, ya kan? Nah, meditasi berarti kalau meditasi di sini yang enaknya tuh merem, tutup mata, terus mengamati pikiran. Itu meditasi. Yang kedua itu em, apa tadi aku bilang? Pertanyaan dengan kesadaran. Nah, salah satu caranya dengan teknik Sedona method gitu ya, atau mindfulness, mindful tuh juga ada pertanyaan untuk bisa membuat pikiran tuh diem zut gitu. Nah, gitu. Nah, yang ketiga itu cukup stay atau cukup sadar di kesadaran yang tanpa batas. Maksudnya gimana? Maksudnya dialami kehidupan sehari-hari secara total. Jadi totalitas di kehidupan sehari-hari ini. Jadi sadar. Jadi aku nggak bilang bahwa ketika kamu berkesadaran tuh harus di kuil atau di tempat-tempat suci. Justru masuklah ke pasar, masuklah ke dapur, masak. Nah gitu. Tapi memang sebelum cara ketiga ini biasanya belum bisa ngalami cara ketiga ketika belum terbiasa di 2 cara sebelumnya, yaitu meditasi dan bertanya dengan kesadaran. Saat komunikatif, ini apakah sadar? Ya sadar, semua sadar. Cuma dimensi atau spektrum dari kesadarannya itu bagaimana. Yang dimaksud dari kesadaran kita saat ini yang kita bicarakan, yaitu kesadaran yang spiritualitas, yang spiritual, yang hakiki, atau yang menjadi latar belakang dari segala sesuatu. Nah, tapi dia semakin maju ketika kita sadar, sekarang lagi ngomong pakai pikiran, ini sadar, tapi bentuknya apa? Bentuknya pikiran, bentuknya kata-kata, bentuknya gerakan. Nah, komunikasi. Tapi sadar yang latar belakang, yang hening, yang totalitas. Totalitas apa? Totalitas merasakan ruang dari kesadaran itu sendiri. Saat meditasi apa yang dilakukan? Mengosongkan pikiran atau bagaimana? Membiarkan, gini ya, menik ke diri ya. Nika ya. Kalau menik ke diri, jadi meditasi apa yang dilakukan? Cukup membiarkan pikiran. Karena kosong itu otomatis ketika pikiran sudah lenyap. Atau pikiran sudah bebas dari pendaman. Atau minimal kuranglah pendamannya. Jadi tanpa perlu ada usaha untuk mengamati. Usahanya itu berbahaya. Usaha tuh kayak kita jadi kayak ingin mengosongkan pikiran. Nggak perlu, biarkan saja. Apapun yang tayang. Termasuk ketakutan, ataupun hal-hal yang kotor, itu semua biarkan larut dalam kesadaran itu sendiri. Karena kesadarannya nanti makin luas, makin besar, makin lapang.
Karena semakin lapang, seakan-akan pikirannya kosong. Padahal pikiran itu ada tapi kayak nggak kelihatan. Kecil banget kayak kayak bakteri gitu. Jadi meditasi apa yang dilakukan? Dibiarkan apa adanya. Mau itu tutup mata ataupun mengamati sekitar. Mengamati sekitar, benar. Nah, jadi ada namanya teratak, teratak meditation. Itu benar-benar bahkan nggak kedip matanya. Nah, ngamati ya itu. Tapi ya kan lebih mudah tutup mata. Masuk dulu ke dalam batin. Lihat dulu apa yang terjadi dalam batin. Syifa Rahila 92, kita adalah tanpa batas sumber cinta dan sumber keberlimpahan. Yes, betul sekali. Terima kasih Kak Syifa. Kayak ini kasih, Bang, bagaimana kita bisa melihat orang itu sudah berkesadaran, apakah dari attitude-nya atau dari meningkat kehidupannya? Yang tahu hanya orang itu sendiri. Yang tahu orang itu berkesadaran ya orang itu sendiri. Makanya kalau dari aku, ini bukan tentang orang lain, tapi tentang diri sendiri. Hanya hanya dirinya sendiri yang tahu apakah dia berkesadaran. Iya kan? Mau gimana lah, mau jawab apa lah? Karena hanya yang tahu hanya orang itu sendiri, attitude-nya. Lagi nih misalnya ya, contoh aku nih. Siapa yang tahu aku berkesadaran atau enggak? Ya nggak tahu, orang nggak tahu. Makanya orang bebas mengejudge aku kayak gimana pun. Mau muka kayak ini kayak apa kayak mirip Diki Divi kayak mau siapapun itu karena orang hanya bisa melihat berdasarkan perspektifnya sendiri. Apa yang ada di data pikirannya sendiri. Dia langsung menilai aja, oh ini ya udah apa-apa gitu mau diapain. Tapi kalau misalnya aku jawab dengan ciri misalnya, ya, misal gini kan, apakah kita bisa melihat orang itu sudah berkesadaran? Apakah dari attitude-nya? Takutnya ini menimbulkan sebuah pemikiran yang menjadi pola pendaman baru. Contohnya, orang berkesadaran tuh cirinya dia udah nggak pakai baju, lepas lepas bajunya pakai celana tapi nggak pakai baju. Terus dia suka berpuasa. Nah, nanti cari-cari tuh orang-orang yang suka berpuasa sama nggak pakai baju atau orang-orang yang dia tiap hari meditasi meditasi yang begini apakah itu berkesadaran nggak ada yang tahu jadi itu nanti bukan soal berkesadaran atau enggaknya tapi soal pikiran yang mengkotak-kotakan attitude-nya ke apanya itu nanti mengkotak-kotakan tapi kalau misalnya mau ini nah mau benar-benar mengalaminya ya pendaman batin kita coba diselesaikan dulu. Nanti barulah, oh kayaknya aku nyaman nih. Nyaman dengan orang ini. Walaupun nyaman bukan berarti dia buruk atau baik ya. Itu hanya frekuensi aja. Nah, pikiran tuh sabotasenya bahaya. Ketika kayaknya nih orang aku nggak nyaman. Terus dijudge langsung jahat. Itu bahaya banget. Pikiran, makanya disadari pikirannya. Nggak nyaman tuh karena nggak nyaman aja. Bukan berarti dia tuh jahat atau enggak. Ya biarin aja. Makanya pikiran tuh sering-seringlah menyadari pikiran. Sering-seringlah ber membersamai pikiran. Karena pikiran itu selalu pada pola yang memang survive gitu sih. Nah, iya sih, cuma kalau kita dekat sama orang yang sudah berkesadaran nggak ngeyel, apa? Iya sih, cuma kalau kita deket sama orang yang sudah berkesadaran nggak ngeyel, gampang bentrok. Eh, orang yang sudah berkesadaran nggak ngeyel ya, tapi gampang bentrok. Oh, dekat sama orang yang berkesadaran nggak ngeyel. Maksudnya gimana? Dia dia ngeyel atau gimana? Kalau misalnya dia ngeyel, ya biarin aja dia, tanpa perlu kita ngejat dia berkesadaran atau enggak. Karena kesadaran tuh bukan soal sifat. Sifat tuh dilabeli kan, sifat tuh jadi label lagi kan. Sadar sampah di jalan kita tapi tidak dibersihkan, apakah itu sadar? Itu kebiasaan. Kesadaran dari kebiasaan orang-orang yang berada di zona itu. Sekarang aku tanya balik nih. Kesadaran seseorang yang tidak membantu rakyatnya ketika terjadi bencana atau lambat lah, aku nggak bilang nggak. Ketika lambat terjadi bencana, apakah ikut kesadaran? Iya, tapi kesadaran di level mana? Ketika pemerintah, ketika pemerintah di sebuah negara, ya korupsi terus,
Apakah itu kesadaran? Iya, tapi kesadaran dalam versi yang mana? Gitu sih. Jadi kalau apakah ada sampah di jalan tapi nggak dibersihkan? Apakah itu kesadaran? Iya. Nah, pilihlah dari kesadaran yang mana. Apakah kesadaran yang tidak membersihkan sampah atau kesadaran seperti yang dibangun oleh pemerintah Singapura eh, berapa tahun yang lalu? Pokoknya Singapura itu memberikan sebuah kesadaran baru sampai akhirnya menjadi sebersih itu. Kesadaran yang akhirnya bisa membuat mereka semua disiplin. Acara ini tidak membuat kita sadar, hanya melakukan apa yang disampaikan. Kita bisa menuju sadar betul, karena dari awal kita sudah sadar. Gitu. Dari awal kita sudah sadar. Jadi betul, acara ini bisa dari perspektif nggak membuat kita sadar, tapi dari awal kita udah sadar. Oke ya. Iya, maksudnya sensitif, ngeyel, masih marah kan, ganggu orang sekitar, ya udah itu memang masih rendah aja. Oke, teman-teman, kesadaran rendah ya. Oke, teman-teman, aku ucapkan terima kasih pada yang hadir pada malam hari ini. Maka terima kasih ya. Ini lucu banget, ada pesan khusus. Hentikan live Anda dalam 3 menit. Jika tidak, akun Anda di banned permanen. Itu lucu banget ini. Oke ya. Sadar ya, betul kan Ever ya, kesadaran rendah. Aduh, ini lucu banget. Makasih, makasih banget udah ini menghibur nih, pesan khusus. Oke. Eh, terima kasih Bang, sehat selalu sama-sama semuanya, semangat selalu sama-sama. Oke, terima kasih. Yang bahas korupsi nanti di banned. Bukan, itu bukan itu. Ya, ini ya. Salam semua, salam kesadaran. Kita sampai berjumpa kembali di kesadaran-kesadaran berikutnya. See you later, bye-bye.